warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Puspitasari. Saya kelas TRPL 4A. Di sini saya akan membacakan hasil rangkuman saya. Yang pertama ada perangkat lunak. Perangkat lunak atau software adalah program komputer yang terasosiasi dengan dokumentasi perangkat lunak seperti dokumentasi kebutuhan, model desain, dan cara penggunaan atau user manual. Sebuah program komputer tanpa terasosiasi dengan dokumentasinya, maka belum dapat disebut perangkat lunak atau software. Sistem berarti kumpulan komponen yang saling terkait dan mempunyai satu tujuan yang ingin tercapai. Pelanggan atau customer adalah orang atau organisasi yang memesan atau membeli perangkat lunak. User atau pemakai perangkat lunak adalah orang yang memiliki kepentingan untuk memakai atau menggunakan perangkat lunak untuk memudahkan pekerjaannya. Karakter perangkat lunak adalah sebagai berikut. Yang pertama, perangkat lunak dibangun dengan rekayasa atau software engineering, bukan diproduksi secara manufaktur atau pabrikan. Yang kedua, perangkat lunak tidak pernah usang atau wear out, karena kecacatan dalam perangkat lunak dapat diperbaiki. Yang ketiga, barang produksi pabrikan biasanya komponen barunya akan terus diproduksi, sedangkan perangkat lunak yang biasanya terus diperbaiki sering bertambahnya kebutuhan. Aplikasi dari perangkat lunak adalah sebagai berikut. Yang pertama, perangkat lunak sistem atau sistem software. Perangkat lunak yang kedua, perangkat lunak waktu nyata, real time software. Yang ketiga, perangkat lunak bisnis atau business software. Yang keempat, perangkat lunak untuk keperluan rekayasa dan keilmuan, engineering and specific software. Perangkat lunak yang kelima, perangkat lunak tambahan untuk membantu mengerjakan suatu fungsi dari perangkat lunak lainnya, embedded software. Yang keenam, perangkat lunak komputer personal atau personal computer software. Yang ketujuh, perangkat lunak berbasis web atau web-based software. Yang kedelapan, perangkat lunak berintelijensia buatan atau artificial intelligence software. Produk perangkat lunak yang dibuat oleh pengembangan atau developer perangkat lunak terdiri dari dua jenis. Yang pertama, produk generik, yang kedua, produk pemesan. Yang kedua, rekayasa perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak software engineering merupakan pembangunan dengan menggunakan prinsip atau konsep rekayasa dengan tujuan menghasilkan perangkat lunak yang bernilai ekonomi, yang dipercaya dan bekerja secara efisien menggunakan mesin. Oleh karena itu, rekayasa perangkat lunak yang dibuat tidak hanya menjadi perangkat lunak yang tidak bisa dipakai. Rekayasa perangkat lunak lebih fokus pada bagaimana membuat perangkat lunak yang memenuhi kriteria berikut. Yang pertama, dapat terus dipelihara setelah perangkat lunak selesai dibuat seiring berkembangnya teknologi dan lingkungan atau maintainability. Yang kedua, dapat diandalkan dengan proses bisnis yang dijalankan dan perubahan yang terjadi. Yang ketiga, efisien dari segi sumber daya dan penggunaannya. Yang keempat, kemampuan untuk dipakai sesuai dengan kebutuhan. Fase pendukung terdiri 4 tipe perubahan antara lain. Yang satu, koreksi, kedua, adaptasi, yang ketiga, perbaikan, dan yang keempat, pencegahan. Yang ketiga, proses rekayasa perangkat lunak. Proses rekayasa perangkat lunak dilakukan selama pembangunan perangkat lunak. Proses yang dilakukan dalam rekayasa perangkat lunak secara garis besar adalah sebagai berikut. Yang pertama, dari mulai, yang kedua dari analisis, yang ketiga dari perancangan, yang keempat dari implementasi, yang kelima pengujian.
Secara umum, proses perangkat lunak terdiri dari pengumpulan, spesifikasi, pengembangan, validasi, dan evolusi. Yang keempat, teknologi informasi sosial. Teknologi informasi sosial atau Social Information Technology, Social IT adalah faktor atau aspek sosial yang berkaitan dengan implementasi suatu teknologi informasi. Hal-hal yang harus dilakukan sebelum mengembangkan perangkat lunak di lingkungan tertentu maka harus dicari tahu. Yang pertama, pengembangan lingkungan tentang teknologi informasi dan komputer. Yang kedua, social knowledge atau social knowledge, pengetahuan mengenai budaya lokal di lingkungan yang dikembangkan perangkat lunak. Yang ketiga, pengetahuan tentang apa saja yang bisa dibatasi dan yang tidak, sehingga saat pengembangan perangkat lunak dapat mendefinisikan aturan main dari perangkat lunak. Pengembangan perangkat lunak yang berhasil dan dapat diterima dengan baik dan hanya memperhatikan masalah teknis, tapi memperhatikan masalah non-teknis, seperti permasalahan sosial dan mencermati isu-isu yang sedang berkembang di masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat saya bacakan tentang rangkuman saya. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.